Nah, hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah pembiayaan kesehatan. Kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan apa saja error yang bisa timbul pada saat kita melakukan simulasi untuk klaim pasien BPJS. Sekarang kita akan membahas terkait dengan potensi yang mungkin timbul ketika kita melakukan kesalahan pada saat melakukan input data di Inasi. Karena peran kita sebagai kode itu akan menentukan besaran biaya yang ada di rumah sakit. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa sebagai calon kode di rumah sakit pada saat melakukan klaim. Yang pertama adalah memastikan ketepatan kode yang akan kita inputkan di dalam aplikasi Nasbijis. Tentunya kita memberikan entry kode di dalam aplikasi Nasbijis ini berdasarkan pada diagnosis dokter dan berdasarkan kode ICD yang sudah kita tuliskan di dalam formulir ringkasan masuk keluar. Tetapi pengetahuan terkait dengan morbidity rule itu juga perlu diketahui oleh mahasiswa supaya nanti mahasiswa bisa memilih dan menetapkan diagnosis utama yang tepat ketika ada suatu kasus pasien yang memiliki diagnosis lebih dari satu. Nah, contoh yang pertama adalah contoh nomor 1 seperti berikut. Oke, coba kita inputkan kasus kemarin di aplikasi Nasibijis. Oke, kemarin rawat inap, kelasnya kelas 1, tanggal masuknya 5 Desember, tanggal pulangnya 8 Desember. Kemudian untuk tarif rumah sakitnya sudah saya coba masukin. Mungkin saya tidak terlalu bahas di sini ya. Ini sebenarnya real di rumah sakit besok. Oke, saya coba di grupernya. Soal nomor 1 kemarin, kasusnya adalah pasien rawat inap dengan diagnosis CKD, kemudian DM, dan hipertensi, kemudian ada tindakannya HD ya. Oke. Nah, rata-rata mahasiswa menjawabnya kodenya langsung begini ya. CKD terus di kode N18.9. Benarkah kodenya? Oh ya, CKD chronic renal failure ini ya. Coba saya inputkan dulu. Kemudian jawaban mahasiswa di situ DM ya, E14.9. Coba kita masukkan. Kemudian setelah itu baru hipertensinya I10 ya. Hipertensi 10. Nah, kemudian tindakan HD-nya set 49.1. Kebanyakan mahasiswa mau kodenya demikian ya, ini ya, kodenya seperti ini. Kemudian tindakan HD-nya 3995 hemodialisis. Oke, coba kita gruper. Nah, hasilnya kelas 1 6.436.400. Ya, kemarin soalnya kelas berapa ya? Kelas 1 atau kelas 3 ya? Oh, ini ya soalnya ya. Oh, kelas 3, sorry ya, kelas 3. Oke, kelas 3. Nah, uangnya 4.597 dengan kode grupernya N-4-10, severity levelnya tingkat 1 ya, ringan ya. Oke, coba kita analisis benar apa tidak kodenya. Ya, kesalahan pada hasil pengkodean yang disebabkan karena faktor kesengajaan maupun tidak disengaja ini tentunya akan berpengaruh kepada besar klaim yang akan ditagihkan kepada BPJS. Nah, kenapa demikian? Karena ketika biaya tersebut itu lebih rendah, tentunya
nanti akan berdampak pada kerugian rumah sakit. Tetapi ketika klaim itu nanti menjadi jauh lebih tinggi, tentunya ini akan menjadi suatu potensi fraud ya, walaupun mungkin ini karena benar-benar unsur ketidaksengajaan, tetapi mereka medis sebagai penanggung jawab kode di sini akan diduga melakukan fraud. Baik, coba kita analisis dari kasus yang pertama ya. Pada kasus yang pertama ini, kasusnya adalah pasien rawat inap ya. Jadi penekanan pasien rawat inap ini perlu dipahami oleh mahasiswa sebagai calon coder. Kenapa demikian? Karena ketika kasus ini rawat inap, maka kode Z ini tidak berpotensi menjadi diagnosis utama ya. Itu catatan yang pertama. Kemudian catatan yang kedua, ketika ada kasus CKD dengan hipertensi, maka perlu dicek kembali di dalam volume 1. Ada catatan apa di volume 1? Ketika kode tersebut adalah kasus CKD dengan hipertensi, maka kodenya itu tidak lagi N18.9 dan I10, tetapi kodenya justru berubah menjadi I12.0. Jadi hati-hati ya, akan ada perubahan. Kemudian apakah dengan adanya perubahan kode ini juga akan berdampak pada biaya? Ya, coba kita telusur ya. Kalau misalnya kode yang kita tuliskan ini adalah I12.0 sebagai diagnosis utama, kemudian nanti sekundernya dia adalah E14.9 disertai dengan Z49.1, maka besaran klaimnya itu akan berbeda dengan kita menuliskan 4 kode tersebut. Itu ketika kita menggunakan aplikasi yang lama ya. Jadi ketika kita menuliskan kode 4 dengan hanya menuliskan kode 3, kenapa Bu kok besaran biayanya itu jauh lebih tinggi ketika kita menuliskan kodenya 3? Nah itu dulu, tetapi di aplikasi yang sekarang, di aplikasi INASIBIJIS 5.6, mau salah kodenya ataupun benar kodenya, itu kebetulan hasil dari klaim pembiayaannya sama. Tetapi terkait dengan kualitas dari kode dan kompetensi si kode ini perlu ditunjukkan dengan cara memberikan kode yang tepat supaya rumah sakit di sini tidak berpotensi untuk melakukan fraud. Nah, ini tadi adalah kekhususan ya yang ada pada kasus CKD dengan hipertensi. Untuk selanjutnya, ketika mahasiswa nanti mengerjakan kasus yang berbeda, mohon mahasiswa lebih berhati-hati, memastikan kembali pada volume 1, pada note-nya apakah ada include pada diagnosis tertentu. Nah, coba kita lihat hasilnya ya. Nah, ternyata kodenya salah ya. Ternyata kodenya salah, ya sudah kita ganti. Ya ini kebetulan kalau untuk gagal ginjal dengan hipertensi itu bisa digabung ya. Nah ini juga untuk diabetes, ini juga sebenarnya bisa juga komplikasi dari gagal ginjal ya. Gagal ginjal itu akibat komplikasi dari DM. Cuma yang perlu kalian hati-hati, besok ketika menentukan CKD-nya ataupun hipertensi itu akibat komplikasi dari DM, itu pihak verifikator BPJS pastinya harus memastikan itu benar-benar pengaruh akibat dari DM-nya. Jadi harus ada keterangan khusus ya dari tenaga ahli ya, dari dokter. Jadi harusnya nanti dalam pemberkasan juga dicantumkan yang menjelaskan bahwa DM-nya itu berkomplikasi ke gagal ginjal ya, ke masalah ginjal tadi. Nah ini tadi yang benar kodenya adalah I12.0 ya. Ini poin 0 karena termasuk gagal ginjal ya, CKD itu di golongan N17 sampai N19 itu adalah termasuk golongan gagal ginjal. Kemudian DM-nya karena ini belum ada keterangan dari dokter ahli sehingga masih DM bukan komplikasi ya. Nah ini udah poin 9. Kemudian HD-nya
Z49.1. Oke, coba kita gruper. Nah, ini kebetulan uangnya masih sama, cuma kalau di aplikasi sebelumnya, sebelum ini diupdate ke versi 5.6, ini uangnya malah justru ketika kalian kodenya 3 tadi, uangnya lebih kecil. Nah, kalau yang kodenya sudah digabung ini ya, I12, ini uangnya lebih besar. Nah, kebetulan kalau yang versi terbaru ini uangnya sama. Tetapi kaidah codingnya sebagai seorang perekam medis yaitu yang benar adalah ini kedua-duanya harusnya digabung ya, jangan dipisah. Ya, berapa hasil dari besaran biayanya? Ternyata dari kode diagnosis utama I12.0 dapat menghasilkan besaran klaim sebesar 4.597.400. Tetapi ada beberapa mahasiswa yang juga memberikan kode diagnosis utama justru bukan I12.0 ataupun IN18.9, tetapi memberikan kode diagnosis utamanya adalah Z49.1. Coba sekarang kita lihat bagaimana hasil gruper dari kasus tersebut. Kemudian ada juga yang diagnosis utamanya ternyata di Z49.1 ya, malah di HD-nya. Coba kita lihat kalau HD-nya sebagai diagnosis utama ya. Jadi posisi paling atas ini otomatis diagnosis utama. Ini baru I12.0. Terus E14.9. Coba kita gruper. Nah, uangnya 7.318.600. Nah, uangnya ternyata lebih besar ya kalau kita menggunakan kode Z49.1. Nah, tetapi dalam hal ini karena ini pasiennya juga rawat inap ya, kalau rawat jalan Z49.1 pas ya, tapi kalau ini rawat inap ya, jadi yang dikode adalah tadi ya penyakitnya, yang berarti I12.0 untuk diagnosis utamanya. Meskipun kalau kita misalkan mengkode di kode utamanya ini di kontrol HD-nya, nah ini severity levelnya juga naik ya, poinnya naik ke level 2, artinya 7 juta. Wah, ternyata hasilnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kita menuliskan kode diagnosis utamanya adalah I12.0. Tetapi yang mahasiswa harus perhatikan, walaupun klaim biayanya itu jauh lebih tinggi, itu adalah potensi fraud ya. Sekali lagi, itu adalah potensi fraud. Karena kode yang tidak tepat itu akan dianggap sebagai fraud. Unsurnya akan diasumsikan sebagai unsur kesengajaan. Walaupun mungkin mahasiswa memang tidak sengaja memberikan kode yang tidak tepat. Berapa tadi biayanya? 5.127.500. Selisihnya cukup banyak ya, ada sekitar 600.000. Masa amat? Ya, sekarang kita akan membahas materi terkait dengan pembayaran top up pada aplikasi InasiBijis. Pada aplikasi yang sebelumnya, itu jumlah pembayaran top up-nya berbeda dengan aplikasi InasiBijis yang sekarang di 5.6. Kalau yang dulu itu hanya ada 4 pembayaran top up saja, tetapi pada aplikasi InasiBijis 5.6 ada 6 kriteria pembayaran top up. Apa saja sih yang dimaksud dengan pembayaran top up? Jadi ketika coder itu memberikan kode ICD pada aplikasi InasiBijis atau menginputkan kode ICD pada InasiBijis, kita harus berhati-hati untuk menambahkan kriteria top up. Karena dengan adanya penambahan kriteria top up ini, maka rumah sakit akan mendapatkan tambahan biaya. Jadi jumlah klaimnya itu akan meningkat ketika kita memberikan kode sesuai dengan kriteria top up-nya. Tetapi ketika kode tersebut tidak memberikan kriteria top up, meskipun sebenarnya kasus yang mau diklaimkan itu adalah kasus top up, maka ini akan menjadi kerugian bagi rumah sakit.
Dari 6 kriteria tersebut, kriteria yang pertama untuk pembayaran top up adalah special prosedur. Ya, special prosedur ini membahas terkait dengan prosedur khusus yang memang mendapatkan kekhususan terkait dengan pembayaran. Contohnya adalah pada kasus katarak dengan tindakan vakoemulsifikasi. Ini umumnya dilaksanakan dengan one day care atau rawat jalan. Kemudian yang kedua itu adalah special drug ya. Jadi special drug ini menjelaskan obat-obat khusus yang memang secara finansial itu harganya cukup mahal dan dari BPJS memberikan pembayaran lebih melalui top up tersebut. Contohnya adalah obat albumin. Kemudian yang ketiga adalah special investigation. Jadi di sini ada beberapa tindakan penunjang diagnosis yang memang diberikan pembayaran lebih dari BPJS. Contohnya adalah FFA atau fluorescent fotoangiografi yang digunakan untuk pemeriksaan mata pada kasus pasien retina. Kemudian yang keempat adalah special prostesis ya. Jadi pasien-pasien yang memang dipasangkan protesa seperti protesa mata, protesa gigi dan sebagainya itu perlu diberikan tambahan top up supaya nanti biayanya sesuai dengan yang diklaimkan ya, yang ditagihkan oleh rumah sakit. Nah, dua kriteria yang terbaru ini adalah kasus untuk pasien psikiatri dan kusta. Jadi, dua kriteria top up yang ditambahkan adalah subacute case maupun chronic case. Jadi, kasus-kasus pasien dirawat inap pada pasien psikiatri maupun kusta yang memang dikategorikan subakut dan akut akan mendapat tambahan biaya. Seperti apa kriterianya? Yang pertama adalah untuk kasus akut itu adalah pasien yang dirawat selama 1 sampai 42 hari. Tetapi untuk kasus subakut ini lama dirawatnya selama 43 sampai 100 hari. Kemudian untuk kriteria kronis ini adalah pasien jiwa atau pasien psikiatri dan kusta yang dirawat antara 104 sampai 180 hari. Jadi dari BPJS itu memberikan akumulasi kelayakan untuk pasien dirawat inap maksimal selama 3 bulan. Sehingga memang di sini Koder juga harus berhati-hati untuk melakukan input data pada tanggal pasien masuk maupun tanggal pasien keluar. Oke, lanjut soal nomor 2 ya. Saya buka coba punyanya Laulian. Nah, ini ya untuk kodenya pada kasus nomor 2 adalah kasusnya katarak rawat jalan, kodenya A26.9. Oke, terus tindakannya Pako 1341. Oke, hasilnya 4.410. Coba kita cek ya di aplikasi. Oke, saya ganti ini rawat jalan. Oke, saya langsung ke sini saja. Pada kasus kedua adalah pasien dengan diagnosis katarak A26.9. Kemudian tadi tindakannya Paku ya. Paku 1341. Coba kita. Oke, Paku benar. Coba kita global. Oke, hasilnya 4.410. Apakah ini benar? Coba kita cek lagi ya. Ya, sekarang coba kita bahas pada kasus nomor 2. Tadi kasusnya adalah apa? Pasien katarak dengan tindakan vakoemulsifikasi untuk pasien rawat jalan. Karena memang pada kasus katarak ini umumnya pasien dilakukan operasi dengan cara one day care atau rawat sehari aja. Coba kita lihat dari hasil pengkodeannya. Untuk katarak sudah benar H26.9. Kemudian untuk kasus vakoemulsifikasi adalah 13.41. Berapa sih hasil dari grouper yang sudah kita inputkan atau yang paling banyak mahasiswa inputkan? Ternyata besaran biayanya adalah 4.410. Coba sekarang kita analisis, apakah besaran biaya 4.410 ini sudah sesuai atau belum?
Bagaimana hasilnya? Ternyata tidak sesuai. Kenapa kok bisa tidak sesuai, Bu? Mahasiswa lupa untuk memasukkan top up. Ya, jadi top up ini perlu kalian klik terlebih dahulu, baru nanti akan muncul tambahan kodenya sebesar 4.410, sehingga total biaya yang diklaimkan kepada BPJS adalah sebesar 8.820, sehingga mahasiswa rugi berapa? 4 juta. Sayang sekali bukan? Ini akan berpotensi menjadi kerugian rumah sakit jika kita sebagai coder kurang berhati-hati dalam memberikan top up pada kasus katarak dengan vakoemulsifikasi. Ya, tadi ternyata ini masuk spesial prosedur ya, khususnya untuk rawat jalan. Nah, ini spesial prosedurnya silakan diaktifkan dulu. Nah, ini paku masuk di spesial prosedur untuk rawat jalan. Jadi untuk paku untuk dirawat jalan itu juga ada ketentuannya ya. Misalkan cuma 3 mm, yaitu maksudnya dirawat jalan. Nah, rawat inap misalkan di sekitar 9 mm dengan teknik ekstrak kapsular cataract extraction atau intrakapsular cataract extraction. Kalau masih pakai SICS misalkan sekitar 6 mm pun juga masih masuk di rawat jalan, harusnya masih masuk ODC. Ini ya hasilnya harusnya 8.820 ya. Tadi ternyata rugi 4 juta ya kalau belum mengaktifkan spesial prosedurnya. Nah, ini coba kalau misalkan rawat inap apakah ada spesial prosedurnya? Coba kita lihat aja ya. Kita lihat misalkan tanggalnya kita unturkan. Nih. Oke. Nah, kalau dirawat inap ini tidak ada spesial prosedurnya ya, khususnya untuk kasus katarak tadi. Tapi biayanya sudah termasuk di sini, sudah gede ya, 8 juta. Jadi seperti itu ya untuk spesial prosedur kasus katarak dengan tindakan paku. Nah, pada kasus nomor 3, ini coba sekarang kita analisis apakah kodenya sudah sesuai atau belum. Ya, dari rata-rata hasil yang sudah disampaikan oleh mahasiswa untuk kasus angina pectoris kodenya sudah sesuai I20.9. Kemudian untuk diagnosisnya yang CAD I25.1. Untuk tindakannya PCA kodenya sudah tepat 36.06. Kira-kira berapa hasil dari pembiayaannya? Klaimnya itu sejumlah berapa? Yuk, coba sekarang kita analisis bersama. Hasilnya dari yang mahasiswa sampaikan adalah sebesar 20.207.700. Apakah besaran klaim tersebut sudah sesuai? Ingat, tadi kita membahas terkait dengan special prosedur. Ternyata pada kasus ini juga termasuk kategori special prosedur. Sehingga ketika kita melakukan klik pada special prosedur akan muncul tambahan biaya top up sebesar 14.434.100. Hati-hati ya, besaran top upnya itu cukup tinggi. 14 juta itu merupakan top up saja, tidak tidak hanya klaim. Sehingga total klaim yang akan kita tagihkan kepada BPJS adalah sebesar 34.641.800 ya. Jadi sekali lagi hati-hati kepada kode dalam melakukan input data kode ICD-10 karena jumlah besaran klaim ini akan berpengaruh terkait dengan kerugian rumah sakit ya. Kalau tadi aja satu pasien mendapatkan top up 14 juta. Bayangkan jika kasus tersebut ada sekian ratus pasien, berapa ratusan juta yang sudah dirugikan oleh rumah sakit karena faktor coder yang kurang teliti. Jadi silakan kalian sebagai coder mohon untuk lebih berhati-hati melihat kembali aturan-aturan yang ada di BPJS, apa saja kasus-kasus yang memang termasuk ke dalam special prosedur. Oke, kita lanjut ke kasus nomor 3 ya, dengan diagnosis angina pectoris terus CAD dan tindakannya PCI ya, intervensi koroner perkutan ya. Nah, oke. Saya lebih fokus di groupernya ya.
kelas 1. Sebentar, saya sini abaikan dulu sebentar. Saya langsung ke bawah saja. Oke, untuk di CAD-nya itu kodenya kalau tidak salah I20 ya. Oke. Kemudian hanya Petrusnya I20, CAD-nya I25 ya. I25.1. Oke. Untuk PCI kodenya 36 ya, 36.06. Oke, coba kita gruper. Nah, ini sambil menunggu. Nah, sebenarnya untuk PCI sendiri itu tidak bisa dilakukan sembarangan ya. Pasti pihak verifikator akan memerlukan data alasan kenapa dilakukan tindakan PCI ini. Nah, setidaknya dalam melakukan tindakan PCI ini bukti iskemik dalam pemeriksaan penunjangnya, yaitu disertai pemeriksaan angiografi koroner. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda iskemik juga kemungkinan ininya juga ditolak sama verifikatornya. Ya, hasilnya 20.207 ya. Apakah benar hasilnya demikian? Nah, ini untuk kasus PCI ini seharusnya masuk tadi ya kriteria untuk, jadi ini masuk spesial prosedur. Nah, ini silakan nih diaktifkan dulu PCI-nya. Oke. Nah, ada 14 juta ya. Nanti tadi mahasiswa sebagian lupa hilang uang 14 juta nih ya. Nah, ini harusnya uangnya totalnya 36.641.800. Ya, berikut tadi penyampaian materi hari ini terkait dengan praktek pembiayaan kesehatan, masih terkait dengan aplikasi Inas Bijis. Minggu depan kita akan membahas kembali terkait dengan spesial top up ya, untuk kasus-kasus yang lain. Semuanya yang spesial akan kita sampaikan minggu depan dari kami, dosen yang spesial, saya Kode Puswitanisi dan Bapak Sugeng Santoso, AMD SKM, untuk mahasiswa yang paling spesial. Sampai ketemu lagi minggu depan.